Shalom. Haleluya. Siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Amin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Yesus atas segala kasih dan anugerah-Mu, atas segala kesetiaan-Mu, atas segala berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu, penyertaan-Mu Yesus yang sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Kiranya Tuhan Yesus sertai selalu kami, lindungi kami selalu Tuhan dengan kuasa dan Roh Kudus Tuhan Yesus. Bapa, dengan kami akan mulai ibadah sore hari ini Tuhan, biarlah Bapa mau ampuni setiap kami, Bapa layakan kami Tuhan, biarlah Tuhan apapun Tuhan yang kami persembahkan, dari segala pujian dan penyembahan kami, bahkan persembahan kami Tuhan, biarlah semua yang lain hadapan Yesus. Kurangkan kami Tuhan, melayani tempat ini Bapa, supaya kami dapat bisa merasakan Tuhan, dapat membangunkan hadirat-Mu ya Bapa. Ya jemaat Tuhan dapat merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Yesus. Curahkanlah firman-Mu yang berkuat Tuhan. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih.
saat sore hari ini kami berdatang di rumah-Mu Tuhan. Sepanjang hari Engkau sudah memberkati setiap aktivitas kami Tuhan. Engkau sudah memberkatinya. Sore hari ini kami berdatang kepadamu, kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, kami rindu menikmati daripada kebenaran firman-Mu. Berdoa buat acara sore hari ini. Pada sore hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan Engkau urapi para hamba-hamba-Mu yang berbahagia untuk melayani sore hari ini. Baik bawakan musik, bagai leader, baik singer, juga sidang jemaat yang hadir sore hari ini Tuhan. Dan ya Tuhan Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersuka cita untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Pakai Tuhan lidah bibir kami, mulut kami senantiasa mengagungkan nama-Mu, senantiasa memuji-Mu, menyembah-Mu, dan kami boleh bersuka cita bersorak-sorai hanya memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, amin. Amin. Mari kita bangkit diri. Penyerangan kau Tuhan yang benar. Aku
semangat. Amin. Haleluya. Betapa dalamnya.
sekaligus dari kami percaya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah kami yang berkuasa, yang dahsyat dan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami ingin percaya Tuhan, Kau sudah bertahan di atas pujian kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, waktunya kami akan memberikan persembahan kami. Kau menyucikan, menguduskan persembahan ini Tuhan. Kami memberikannya, kami melakukannya karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan berkati juga anak-anakmu yang berjalan terpundi-pundi persembahan ini Tuhan. Kau pakai mereka semakin hari semakin dahsyat. Terpujilah nama-Mu, hari di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu atas kami. Kami berterima kasih Tuhan buat apa yang telah Engkau kerjakan untuk menyelamatkan kami yang berdosa, sehingga kami boleh memperoleh hidup bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus. Malam hari ini kembali kami umat-Mu datang kepadamu, karena kami rindu senantiasa untuk hidup di dalam tuntunan-Mu, dalam bimbingan-Mu Tuhan. Dasar firman-Mu yang akan selalu membawa kami semakin hari-hari ini kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami, dan Engkau yang siap memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Setiap kami yang datang dengan rasa rindu dan haus akan kebenaran-Mu, kami rindu supaya benar-benar kami mendapatkan kepuasan saat ini. Engkau rapi kami hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, menjadi kebenaran-Mu Tuhan bagi umat-umat-Mu, bagi kami gereja yang ada di akhir zaman ini, sehingga kami terus ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan saat ini. Tidak ada lagi kuasa lain yang akan mempengaruhi kami selain Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk sampai kami bisa mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kamu siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dengan kami umat-Mu Tuhan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan untuk semua. Saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan satu topik yang saya janjikan kemarin tentang pemisahan dan pemeteraian gereja sempurna. Ya, kemarin kita sudah membahas atau melihat peristiwa ketika pembukaan materai-materai dari materai 1 sampai materai yang ke-6 di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 di sana, dan sebelum pembukaan materai yang ke-7 yaitu di pasal yang ke-8 itu ada pasal yang ke-7, dan apa yang ada di pasal ke-7 itu ada pemisahan dan pemeteraian gereja. Jadi kita ada dua peristiwa penting yang terjadi dalam pasal ini, dan ini akan kita belajar sama-sama pada malam hari ini. Dan saya berharap supaya hal ini bisa selesai, karena setelah saya pelajari memang ini agak panjang saudara. Tapi kalau memang nggak selesai, nanti kita sambung minggu depan, ya. Nanti minggu depan saya akan sambung. Kalaupun bisa selesai, kita lihat jam. Kalau bisa selesai, puji Tuhan, kita bisa sama-sama diberkati sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Jadi puji Tuhan, pemisahan dan pemeteraian gereja sempurna. Jadi next kita lanjut. Pendahuluan di sana. Pada umumnya kita sudah sangat akrab dengan istilah penyingkiran gereja, ya, istilah penyingkiran gereja. Karena ada dua hal yang sangat dikenal di dalam gereja Tuhan, yaitu istilah penyingkiran gereja dan juga istilah pengangkatan. Dua hal ini memang ada di dalam Alkitab, tetapi ini adalah sebuah peristiwa yang berbeda. Jadi tidak sama, yaitu penyingkiran, ada penyingkiran gereja dan pengangkatan, atau yang seringkali terkenal dengan apa itu? Masa rapture, ya. Oh, masa pengangkatan, masa penyingkiran. Ini adalah dua hal yang berbeda, ya, dan peristiwanya akan terjadi dalam waktu yang berbeda pula. Jadi penyingkiran gereja, kalau kita baca di sana dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8, di sana dikatakan, dan juga Wahyu pasal yang ke-12, di sana dikatakan saat gereja sempurna disingkirkan ke padang gurun, yaitu diluputkan dari kekuasaan antikris. Jadi pada masa itu sebelum antikris berkuasa, maka gereja yang sempurna itu akan disingkirkan. Nanti gereja yang sempurna ini akan di bawah lari. Kalau kita baca saja dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-12 saja. Wahyu pasal 12 kita lihat ayatnya yang ke-8, ayat 12 dan 13. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Coba kita lihat Wahyu pasal yang ke-12
ayatnya yang ke-6 dan ayat 6 dulu terus ayat yang ke-14. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Jadi perempuan di sini, jadi kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, saudara bicara tentang ada perempuan. Ini adalah bayangan atau gambaran dari gereja yang adalah mempelai Kristus. Dan ketika gereja yang sudah sempurna ini, firman Tuhan berkata, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi kalau kita hitung, ini jumlahnya 3,5 tahun. Jadi dia akan gereja yang sempurna akan dipelihara di sana. Kita loncat ke ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi begitu jelas ini Anda gabungkan menjadi 3,5 masa, 3,5 tahun. Kemarin waktu di Gembuk bicara dengan Pak Karno, ada Pak Edi, kemudian bertanya, terus bagaimana caranya gereja bisa disingkirkan? Apa pakai sarananya? Terus saya katakan ini pakai 2 sayap burung nasar, yaitu apa? Kekuatan Roh Kudus. Mungkin orang berkata, kemana tempatnya? Ya di dunia ini, masih di dunia saudara. Tapi di padang gurun, saya nggak tahu padang gurun di mana yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan firman Tuhan berkata, di sanalah perempuan ini akan dipelihara jauh dari mata ular, jauh dari antikris yang berkuasa pada saat itu. Nah, jadi kita lihat inilah istilah penyingkiran gereja, yaitu disingkirkan di masa yang sukar atau di masa antikris berkuasa, tetapi gereja terpelihara di suatu tempat. Firman Tuhan berkata, selama masa pemerintahan antikris. Ini istilah penyingkiran gereja. Kemudian lanjut, ada istilah yang kedua yaitu pengangkatan orang percaya. Ya, kita segera review pengangkatan. Pengangkatan. Kita lanjut ke halaman yang ke selanjutnya. Pengangkatan orang percaya itu adalah sebuah peristiwa yang akan terjadi saat Yesus datang kedua kali setelah berakhir masa 3,5 tahun pemerintahan antikristus. Yaitu Yesus akan datang kedua kali disusul dengan peristiwa ini. Kalau kita baca di dalam kitab 1 Tesalonika, selanjutnya, slide yang selanjutnya, 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dan 17. Nah, ini peristiwa pengangkatan yang akan terjadi setelah masa antikris. Nah, firman Tuhan berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala. Karena pada peristiwa ini akan didahului dengan peniupan 7 sangkakala. Nah, 7 sangkakala ini adalah 7 malapetaka yang akan terjadi di dunia, yang kita kenal dengan 7 murka. Ya, sangkakala pertama, sangkakala kedua, sampai sangkakala ketiga Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan saudara perhatikan, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita lihat ini 2 peristiwa yang terjadi, yaitu yang pertama akan terjadi kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, jadi saudara ingat, orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kemudian ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat. Nah, inilah yang disebut dengan kata apa? Pengangkatan, rapture. Diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita kembali ke slide tadi, yaitu tentang pengangkatan orang percaya. Jadi saat Yesus datang kedua kali setelah berakhir masa 3,5 tahun pemerintahan antikristus, Yesus akan datang kedua kali dan disusul dengan peristiwa ini, yaitu orang yang telah mati, orang percaya yang telah mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan. Dan orang yang percaya yang masih hidup, yang tadinya kita dipelihara
di masa-masa kesukaran di padang gurun itu selama 3,5 tahun, maka kita akan diubahkan, mendapatkan tubuh kemuliaan. Dan firman Tuhan berkata, kita akan diubahkan, kemudian kita akan diangkat dan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi inilah istilah rapture, ya, pengangkatan, yaitu ketika gereja yang sudah sempurna. Jadi yang diangkat di sini adalah orang percaya mati dalam Tuhan dan mereka yang masih hidup, yang masih menikmati masa penyingkiran itu, yang setelah disingkirkan lewat lolos masa aniaya besar, dan mereka akan diangkat bersama-sama, ketemu dan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita lanjut ke slide selanjutnya, halaman yang kelima. Pemisahan gereja. Jadi berulang kali firman Tuhan menjelaskan kepada kita tentang peristiwa pemisahan. Jadi kita lihat ada pemisahan gereja. Antara lain yang kita baca dalam kitab 1 Korintus pasal ke-11 ayat yang ke-19. Kita mau belajar kenapa ada pemisahan gereja. Tujuannya untuk apa? Gereja dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Jadi ada dua jenis pemisahan yang akan kita lihat di sini, yaitu pemisahan gereja dari dunia. Jadi antara gereja dan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Kalau kita baca dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ini, ayat 19, firman Tuhan berkata di sini bahwa sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Nah, perpecahan di sini kalau kita kembali ke, saya sudah tidak catat lagi dari bahasa asing, tapi dipakai kata pemisahan. Akan ada pemisahan supaya nyata siapa di antara kamu yang tahan uji. Kalau hal ini terjadi pemisahan di dalam gereja. Nanti saya akan jelaskan sebentar, ada pemisahan di luar gereja, yaitu di dunia ini. Karena semua umat manusia sama di hadapan Tuhan. Tapi mari kita lihat slide selanjutnya. Kita belajar kemarin bahwa setelah meterai 6 dibuka, jadi tidak langsung dilanjutkan dengan pembukaan meterai yang ke-7, ya. Mungkin kemarin yang sempat dengar firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin pagi sore tentang pembukaan materai, ya, menjelang hari Tuhan. Dan kita mengapa? Dan kita lihat. Jadi saya tidak mungkin ulangi lagi, ya, untuk pembukaan materai itu. Meterai pertama sampai meterai yang ke-6 dibukakan. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi karena ada kuasa-kuasa yang Tuhan berikan, izinkan boleh terjadi di muka bumi, dan gereja masih ada, ya. Mungkin saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa diterima. Mungkin kalau terlalu cepat, karena memang saya berusaha untuk bisa selesai malam ini supaya berikut kita akan maju ke topik yang selanjutnya. Jadi kita lihat mengapa harus ada jeda, ya. Sebelum meterai 7 dibuka, terlebih dahulu harus digenapi Wahyu pasalnya yang ke-7. Ya, jadi sebelum meterai yang ke-7 digenapi dalam pasal yang 8, apa yang terjadi di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama, karena dalam kitab Wahyu itu, ke slide selanjutnya, Wahyu itu, dalam Wahyu yang pasal ke-7 itu dibagi dalam 2 perikop. Kalau kita bisa melihat di sana, dibagi di dalam 2 perikop di sana. Ada pemisahan gereja dan ada juga pemeteraian gereja. Jadi kita lihat ada susunan-susunan ayat, ya, dan disposisi ayat-ayat di bawah ini yang menjelaskan tentang pembukaan meterai 1 sampai yang ke-6 yang dibuka secara berurut-urut, itu pasal yang ke-6. Kemudian setelah dibuka meterai yang ke-6, tidak dilanjut dengan pembukaan meterai yang ke-7, tetapi ada peristiwa Wahyu pasal yang ke-7 yang terdiri dari 2 perikop ini yang menjelaskan tentang bagaimana tentang orang-orang yang dimeteraikan Allah. Itu dalam ayat 1 sampai ayat 8. Jadi ada 2 pasal dengan 2 perikop. Perikop yang pertama dalam ayat 1 sampai 8 di sana menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang dimeteraikan. Dan ayat yang ke-9 sampai 17 di sana dikatakan ada orang-orang yang tidak terhitung banyaknya. Ya, orang-orang yang tidak terhitung banyaknya, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, yang keluar dari masa antikris. Jadi ada orang-orang yang bertahan di masa itu, yaitu mereka yang telah dipilih oleh Tuhan, tapi mereka tidak sempurna, mereka tidak dimeteraikan sehingga mereka mengalami aniaya besar. Tetapi gereja yang sempurna,
Firman Tuhan berkata, yang telah dimeteraikan dalam ayat 108 tidak akan melewati aniaya besar ini. Sebentar saya akan kasih ada gambarnya supaya saudara bisa mengerti. Coba next. Nah, ini gambarnya. Jadi ini kronologis peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Diawali dengan pembukaan meterai pertama, yaitu kematian Tuhan. Dia sampai ke mati, dia bangkit. Pada kali kedua terjadi gerakan Pentakosta. Kemudian meterai pertama, coba lanjut, meterai dibuka, meterai pertama dibuka, meterai kedua dibuka, meterai ketiga, meterai keempat, meterai kelima, meterai keenam. Nah, antara meterai ke-6 dan ke-7, di sanalah peristiwa bagaimana gereja akan mengalami yang namanya pemeteraian gereja. Saya sempat jelaskan kemarin, ketika Antikris berkuasa, Antikris akan memakai tanda atau materai di dahi dan juga di lengan. Nah, pada saat itu untuk membedakan mana yang menjadi milik Allah dan menjadi milik Antikris, gereja pun yang adalah kepunyaan Tuhan itu akan dimeteraikan. Nah, disitulah pemeteraian itu akan terjadi. Gereja akan dimeteraikan dengan firman dan Roh Kudus. Lalu kita lihat, di sana ada pemeteraian. Bisa terbaca ya. Jadi yang tanda hijau itu di dalam kota itu pemisahan dan pemeteraian gereja, barulah dilanjutkan ke meterai yang ke-7. Meterai yang ke-7 terus dibuka lagi sangkakala pertama, sangkakala kedua. Nah, ini sangkakala ya, dalam bentuk trompet. Sangkakala kedua, sangkakala ketiga, sangkakala keempat. Di tengah sangkakala keempat, disitulah mulai Antikris berkuasa. Tetapi disitulah gereja akan disingkirkan. Jadi di awal Antikris memerintah. Gereja yang mana yang akan disingkirkan? Sebentar kita akan lihat. Yaitu gereja yang telah dimeteraikan. Itu sebabnya ada pasal 7 itu adalah untuk pemeteraian gereja. Jadi gereja yang dimeteraikan itulah yang akan disingkirkan. Tidak akan mengalami ketika awal pemerintahan Antikris, gereja itu akan dibawa menyingkir tadi di padang gurun. Kita kembali ke 1 Korintus pasal 11 ayat 19 tadi. Slide selanjutnya. Jadi inilah tujuan pemisahan itu. 1 Korintus di slide selanjutnya saja. Ya, next. Ini langsung. Jadi di sini ada gereja disingkirkan, itu awal pemerintahan Antikris. Setelah Antikris barulah kedatangan Tuhan. Di sini ada ini 7 cawan murka Allah, ada 7 malaikat yang diperintahkan dari surga untuk mentumpahkan. Jadi setiap cawan ini berisi murka Allah. Tapi gereja sudah diangkat, baru masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya, ini yang awan-awan itu pertemuan di angkasa, yaitu ketika gereja orang-orang yang tadi dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 itu pertemuannya di udara itu. Setelah cawan murka Allah, di sanalah kerajaan 1000 tahun damai. Iblis itu waktu itu diikat sementara waktu. Makanya disebut kerajaan 1000 tahun damai, karena iblis sudah diikat, dirantai, dihukum. Tetapi akan dilepaskan sementara. Kalau kita baca di dalam saya sempat catat ini, kerajaan 1000 tahun damai itu di Wahyu pasal 20. Setelah Wahyu pasal 20, setelah selesai kerajaan 1000 tahun damai, maka iblis akan dilepaskan sementara. Disitulah terjadi peperangan Gog dan Magog, yang kalau kita kenal perang Armageddon. Ya kan? Malaikat Mikael akan memimpin peperangan, tapi iblis akan dikalahkan. Ya kan? Kalau kita baca sana. Kemudian ini iblis dikunci di jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dia belum dihukum, baru dikunci, dimeteraikan. Nanti setelah 1000 tahun damai, dia akan dibebaskan sementara, dan akhirnya dia akan mempengaruhi orang-orang pengikutnya pada saat itu untuk mengadakan perlawanan tetap gereja. Tetapi malaikat Tuhan datang berperang. Itu yang disebut dengan peristiwa perang Armageddon. Ya. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Pengikut Yesus atau 1 Korintus 11 ayat 19, tujuan pemisahan. Tujuan pemisahan, sebab di antara kamu harus ada perpecahan atau harus ada yang perpisahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Adapun tujuan pemisahan adalah untuk menentukan
mana gereja, mana pengikut Yesus, mana jemaat Tuhan yang tahan uji atau yang berkualitas. Disinilah tujuan pemisahan itu. Karena peristiwa pemeterannya itu di dalam gereja, pemisahan dalam gereja. Sebentar saya akan jelaskan ada dua pemisahan yang berbeda, dan dari dua pemisahan ini ada 3 perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus dalam kitab Matius tentang bagaimana pemisahan ini akan dilakukan. Jadi kita lihat di sini tujuan dari pemisahan itu adalah untuk menentukan yang mana pengikut Yesus atau mana jemaat yang tahan uji atau jemaat yang berkualitas, dan mana jemaat atau pengikut Yesus yang tidak tahan uji atau yang tidak berkualitas. Ya, jadi dalam pelayanan Yesus berulang kali berbicara tentang pemisahan. Salah satunya di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-25. Di dalam kitab Matius 25, ya, sebelum kita lanjut ke sana, di dalam kitab Matius 24 dan Matius 25, di sana Yesus khusus berbicara tentang keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Saudara perhatikan di lembaran pasal 24, di sana ada kalimat yang dikatakan apa? Coba saudara lihat dulu. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-24, 2 pasal ini Yesus berbicara tentang khotbah tentang apa? Akhir zaman. Jadi ini adalah peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, apa peristiwa penting yang akan terjadi di akhir zaman? Yaitu pemisahan gereja ini. Dan Tuhan berbicara tentang pemisahan gereja ini dalam 3 perumpamaan. Yang pertama, kita lihat 3 macam pemisahan di dalam Matius pasal ke-25. Di sana firman Tuhan menjelaskan ada 3 macam pemisahan. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Halaman 12. Ya, 3 macam pemisahan. Dalam kitab Matius 25 menjelaskan 3 macam pemisahan. Yang pertama dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai ke 13 itu pemisahan dalam gereja. Ya, saudara perhatikan ini pemisahan di dalam gereja Tuhan, yaitu Tuhan memisahkan antara gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya, sama-sama gadis, artinya sama-sama perempuan, sama-sama gereja Tuhan. Yang kedua di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Di sana pemisahan hamba yang baik dan hamba yang jahat. Ini juga pemisahan terjadi di mana? Di dalam gereja. Dan di dalam pasal yang sama, ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-36, lembar selanjutnya. Kita lihat di sana ada pemisahan domba dan kambing. Nah, ini yang saya katakan pemisahan antara orang percaya dan tidak percaya. Jadi pemisahan ini terjadi secara global di seluruh dunia. Dan pemisahan ini terjadi di dalam dunia ini. Jadi kita dapat bedakan mana pemisahan antara orang percaya dan tidak percaya, dan mana pemisahan antara orang percaya yang ada dalam gereja. Artinya sama-sama di dalam gereja, sama-sama melayani, punya predikat pelayan hamba Tuhan. Tapi sebentar akan dipisahkan. Ya, itu akan ditentukan dari kualitas yang dikatakan kitab Korintus tadi, supaya untuk tujuan ini perpecahan atau pemisahan ini untuk menentukan siapa yang tahan uji. Artinya apa? Gereja atau jemaat yang berkualitas. Dan kita belajar satu-satu ya. Saya percaya ini waktu bisa cukup. Kita mulai dari Matius pasal ke-25 ayat 31 dulu. Tentang pemisahan dalam gereja. Pemisahan orang percaya dan orang tidak percaya, yaitu pemisahan di dalam dunia. Dalam kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai 30 ayat 31 sampai ayat yang ke-46, kita baca di sana, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Saya perhatikan, dari semua orang, semua bangsa, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan kambing dari domba. Dan kita lihat, kalau pemisahan secara umum atau secara global, yaitu Tuhan memisahkan mana yang kambing, mana yang domba.
Dan ia akan menempatkan domba di mana? Di sebelah kanannya, dan kambing di sebelah kirinya. Jadi saudara baca ini sampai ayatnya yang ke-46. Jadi di sana ada pemisahan antara domba dan kambing. Saya akan jelaskan. Jadi domba adalah orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Domba adalah orang-orang percaya dan terus tinggal di dalam kebenaran. Kita ke slide selanjutnya. Halaman yang ke-15. Jadi kawanan domba, yaitu orang-orang percaya tadi yang Tuhan pisahkan yang ada di sebelah kanannya, adalah orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Yaitu kapan kita ditebus? Yaitu ketika Yesus mati dan kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang beriman, yang menerima Yesus, yang menerima, yang mengakui pengorbanan di atas kayu salib, itulah yang dikategori adalah orang-orang percaya, orang-orang benar. Sehingga dalam perumpamaan tadi waktu pemisahan domba dan kambing, di sana Tuhan berkata, ketika aku sakit kamu tidak memberi aku tumpang, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makanan. Jadi ketika orang-orang percaya yang telah hidup dalam karya penebusan, mereka juga menunjukkan sikap hidup yang memuliakan Tuhan, yaitu selalu hidup untuk berbuat baik kepada semua orang. Sehingga firman Tuhan berkata mereka adalah orang-orang benar. Dan kita dibenarkan atau kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi itu karena kasih karunia Tuhan. Sedangkan kawanan kambing, yaitu orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang tidak benar, karena menolak karya penebusan Yesus di kayu salib. Inilah pemisahan secara umum, yaitu pemisahan antara orang percaya dan tidak percaya. Jadi kita lihat next selanjutnya. Domba diundang masuk ke dalam kerajaan. Kalau sudah baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34. Domba yang percaya kepada Yesus, yang telah ditebus oleh darah domba Allah, mereka akan dibawa masuk ke dalam kerajaan, yaitu kerajaan Allah yang telah disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Sedangkan kambing, yang dikatakan kambing itu, mereka akan dibawa atau dibuang ke dalam api siksaan kekal, yaitu neraka, di dalam ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-46. Puji Tuhan. Jadi kita harus ingat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan bahwa untuk kita masuk dalam kerajaan Tuhan atau kerajaan surga, untuk kita bisa diselamatkan, itu bukan karena usaha atau perbuatan baik kita, tapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal 2 ayat 8, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Jadi di sana dijelaskan, tetapi kita boleh menikmati keselamatan, kita boleh menikmati kehidupan yang kekal, itu bukan karena perbuatan baik kita. Karena kalau kita baca pemisahan, ada kan perbuatan baik, tetapi bukan itu. Sebab karena kasih karunia. Amin. Artinya apa? Sebenarnya kita nggak layak untuk menikmati atau menerima, tapi karena kasih karunia diberikan secara cuma-cuma, dan kita terima itu dengan apa? Dengan iman. Kita diselamatkan oleh apa? Iman. Kita hanya percaya saja apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Walaupun kita nggak lihat kalau peristiwa terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi kita iman itu benar-benar terjadi, dan apa yang Yesus kerjakan itu adalah untuk apa? Menyelamatkan kita, untuk menebus kita, untuk membawa kita dalam kerajaannya. Disitulah kita ditempatkan Tuhan di sebelah kanan, yaitu di dalam kelompok sebagai milik kepunyaan Tuhan. Jadi kita lihat slide selanjutnya, halaman yang ke-17. Tapi pemberian Allah, kita menerima penebusan korban darah Yesus Kristus. Oleh karya penebusan Tuhan Yesus, kita menjadi kawanan domba, dan kita menerima DNA Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang kita peringati setiap bulan, pengorbanannya. Itu sebabnya dalam kitab Korintus berkata, setiap kali kamu makan dan minum darah ini, kamu ingat pengorbanannya. Ini yang tidak boleh dilupakan oleh gereja. Karena dengan cara ini, Dia memisahkan kita dari dunia. Dia memisahkan kita sehingga kita apa? Menjadi kawanan domba. Dan kita menerima DNA Tuhan Yesus sendiri, darahnya sendiri. Kita menjadi warga kerajaan surga. Puji Tuhan. Selanjutnya, Matius pasal 25 31. Kawanan domba itu melakukan perbuatan baik kepada orang-orang yang membutuhkan.
Ya kan, di sana dikatakan ada orang di penjara diperhatikan, ada orang yang sakit diperhatikan, ada orang yang kekurangan gak punya makan dikasih makan. Itu bicara tentang perbuatan baik. Artinya apa? Kawanan domba akan selalu melakukan perbuatan yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kawanan domba masuk ke dalam kerajaan sorga itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, melainkan karena apa? Kasih karunia Tuhan, karena kita telah ditebus. Jadi ingat itu. Walaupun kita berbuat baik, tapi bukan itu yang membuat kita masuk surga, tetapi karya penebusan Kristus. Tetapi orang yang telah ditebus, dia harus berbuat baik seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Jadi setiap orang, selanjutnya, setiap orang yang telah benar-benar menjadi milik Allah, menjadi orang benar, yang telah mengaku dirinya sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya kepada Yesus yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, maka orang tersebut harus membuktikan bahwa dia memiliki sifat dan karakter Yesus, yaitu anak domba Allah, yaitu mengasihi, melakukan perbuatan yang baik. Jadi kita lihat apa yang ada di dalam kitab Matius tadi, bicara tentang karakter, sifat-sifat Allah yang suka berbuat baik, suka mengasihi, dan perbuatan baik oleh Yesus itu menjadi sebuah teladan, menjadi sebuah contoh bagi saya dan saudara. Jadi untuk masuk dalam pernikahan dengan Yesus dituntut kualitas bagaimana kehidupan kita memiliki kehidupan seperti anak domba, yaitu apa? Memiliki sifat dan karakter Kristus. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya kita mau belajar semakin hari, kita mau semakin seperti Yesus. Ada ayat di sana dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang telah ikut Yesus, dia harus meneladani Yesus yang suka berbuat baik. Kita lanjut saja ke halaman selanjutnya. Kita lanjut ke pemisahan yang kedua. Jadi saya harap saudara mengerti, ini kita mengerti bahwa pemisahan pertama yaitu pemisahan antara gereja dan bukan orang percaya. Yang kedua, pemisahan ini terjadi dalam gereja. Dalam kitab perumpamaan yang disampaikan dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai yang ke-13. Ini pemisahan terjadi di dalam gereja. Perumpamaan tentang 10 gadis yang bijak atau 10 gadis. Di sana dikatakan perumpamaan 10 gadis yang menantikan kedatangan mempelai. Laki-laki yaitu gambaran orang percaya yang menantikan kedatangan Yesus pada kedua kalinya. Jadi kita lihat sini untuk masuk dalam pernikahan dengan Yesus dituntut sebuah kualitas pengiringan orang percaya kepada Yesus. Jadi kita lihat di sini next selanjutnya, kualitas pengiringan seperti apa yang diminta oleh Tuhan. Ada gadis yang bijaksana, ada gadis yang bodoh, tetapi yang masuk akhirnya masuk dalam pesta atau masuk di dalam keindahan bersama sang raja itu hanya gadis yang bijaksana. Karena kedua kelompok ini, baik gadis yang bijaksana maupun gadis yang bodoh, memiliki banyak kemiripan atau kesamaan. Tapi kita lihat kualitas pengiringan mereka berbeda. Apa yang berbeda? Saudara perhatikan, 5 gadis yang bijak menggambarkan orang percaya yang berkualitas dilihat dari pengiringan dan kepatuhannya terhadap firman Allah. Di mana itu? Dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25. Di sana diumpamakan ada orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu, ya kan? Disebut orang apa? Bijaksana. Firman Tuhan berkata, mereka diumpamakan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, yang mengaplikasikan firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka diumpamakan seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah mereka di atas batu. Tetapi orang yang bodoh adalah gadis yang bodoh ini menggambarkan orang percaya yang tidak berkualitas. Ayat 26 dan 27. Orang percaya yang tidak berkualitas, yaitu dilihat dari pengiringan dan kepatuhannya terhadap firman Allah. Ini gadis yang bodoh. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, gadis yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini bicara tentang kualitas pengiringan, ya. Ada kualitas pengiringan, ada kualitas pelayanan. Ini kualitas pengiringan dulu. Ada kualitas pengiringan, yaitu bagaimana ketaatan kita,
Kepatuhan setiap orang percaya itu ketika dia mendengar firman Tuhan dan dia mau melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana. Gadis gereja yang bijaksana. Tetapi gereja yang bodoh atau gadis yang bodoh, dikatakan orang ini tidak mau melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kebetulan akibat dari kebodohan itu, sehingga dia akan mengalami sebuah masalah yang besar. Firman Tuhan berkata, maka rumah yang dia bangun, pengiringannya yang dia bangun, kesetiaannya, karena tidak ketaatannya tidak sepenuhnya, pengiringannya tidak berkualitas, maka rumah itu akan rusak. Dan firman Tuhan berkata, hebatlah kerusakannya. Dan kita lihat slide selanjutnya. Ada kualitas kehidupan kekristenan atau kualitas pengiringan. Kita baca saja dalam kitab 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Saya minta satu orang dibacakan biar Reni nggak usah. Coba nanti dibacakan saja, Ren. Kita tetap di slide tadi. Minta satu bisa dibacakan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Dari bawah dulu. 2 Petrus 5. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 5. 2 Petrus 1. Ini kualitas pengiringan orang 5 percaya. sampai 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab sampai di sana dulu. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bermono. Jadi kita perhatikan ini kualitas. Jadi iman yang kita bangun, pengiringan kita kepada Tuhan itu harus memiliki kualitas. Yaitu bagaimana ketaatan kita mendekatkan firman Tuhan itu menghasilkan iman, betul? Dari iman ini kita harus terus menanjak step by step. Halaman yang kedua, halaman selanjutnya. Perhatikan. Jadi kita lihat, karena tujuannya adalah kasih, itulah menjadi puncak dari kekristenan. Kau perhatikan, di sana ada orang yang gambar merah, awalnya gambar putih, dia harus terus melangkah. Firman Tuhan berkata harus ada pertumbuhan, ada pertambahan dari iman, sehingga ada kebajikan. Dari kebajikan ada pengetahuan, artinya pengetahuan akan firman Allah, sehingga orang yang telah dipenuhi dengan firman Allah, firman Tuhan, dia terus menanjak, memiliki apa? Penguasaan diri. Dari penguasaan diri dia memiliki apa? Ketekunan. Semakin tekun berdoa, tekun melayani, tekun beribadah, tekun berkorban, dia semakin tekun di dalam firman Allah. Dari ketekunan dia naik lagi sampai kepada kesalehan. Kesalehan artinya hidup di dalam kemurnian hati nurani, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ya, banyak orang cuma berusaha, berupaya baik di hadapan manusia, kelihatan baik. Tetapi kesalehan itu inti dari kesalehan atau arti dari kesalehan. Artinya apa? Menjaga kemurnian hati yang murni di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Nah, kita harus benar-benar sampai ke tahap ini. Sehingga apa? Kita akan disempurnakan dalam seluruh kehidupan kita, baik roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan kepada apa? Kasih. Yang pertama di sana dikatakan kasih persaudaraan, kasih terhadap saudara, dan kemudian kasih kepada semua orang. Untuk kita bisa menerapkan kasih kepada semua orang, itu harus dengan kasih agape. Kenapa? Kasih agape, kasih yang saya pernah jelaskan, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak memandang status sosial, tapi kasih yang mau mengasihi semua orang sampai ke titik seperti ini. Inilah kualitas pengiringan orang percaya. Kualitas pengiringan puncaknya adalah kasih. Makanya dalam kitab Korintus berkata, sia-sialah kita memiliki iman yang besar. Iman yang bisa memindahkan gunung. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, sia-sia. Sia-sialah kita bernubuat
kita mengerti begitu banyak bahasa, kita punya banyak karunia, tapi kalau kita tidak punya kasih, kasih di sini bicara tentang kasih persaudaraan, kasih filia, dan juga kasih agape, yaitu kasih Allah. Nah, inilah yang menjadi kualitas pengiringan setiap orang percaya. Dan kita berdoa supaya kita sampai kepada apa yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya kita akan masuk di dalam pemisahan dalam gereja yang kedua. Kalau tadi pemisahan yang pertama antara gereja dan dunia, di dalam dunia ini secara global antara orang percaya dan tidak percaya, dan kedua pemisahan yang terjadi dalam gereja, yaitu antara orang Kristen yang berkualitas dan orang Kristen yang tidak berkualitas, orang Kristen yang tahan uji dan orang Kristen yang tidak tahan uji, sehingga ketika datang masa yang sukar itu, orang yang berkualitas imannya benar-benar akan teruji. Amin. Yang kedua, pemisahan dalam gereja yang kedua yang akan terjadi. Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat 30. Ini bicara tentang perumpamaan para hamba. Jadi saya akan ceritakan saja. Di sana ada seorang tuan yang memiliki begitu banyak harta. Kemudian suatu saat dia akan berpergian ke luar kota. Dia mempercayakan apa yang menjadi, dia ada yang dikasih 5 talenta, ada yang kasih 2, ada yang mendapat 1 talenta. Jadi kemudian yang mendapatkan 5 talenta, dia pergi dan dia melabakan dan mendapat hasil 5 talenta. Dan hamba yang kedua, dia pergi juga melabakan dan mendapatkan hasil 2 talenta. Tapi hamba yang satu, hamba yang jahat ini, dia tidak berbuat apa-apa. Yang kedua, yang dicari oleh Tuhan dalam gereja, kita akan dipisahkan bagaimana kualitas pengiringan. Yang pertama kualitas pengiringan, yang kedua kualitas pelayanan kita. Ini yang akan dinilai oleh Tuhan. Kalau kualitas pengiringan kita luar biasa. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita benar-benar memiliki kualitas di dalam melayani Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya bukan seorang pelayan, tapi semua orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, dia adalah hamba Tuhan. Kita bisa melayani dengan apapun. Mungkin saudara berkata, seperti dalam kitab perumpamaan dari domba dan kambing, kami tidak berbuat apa-apa sehingga mereka tidak masuk dalam kalangan kami. Karena ketika ada orang, kita hanya memberikan air putih kepada orang lain, kita masih berkata apa? Kita sudah melayani Tuhan. Amin. Jadi kita lihat, jadi bagaimana kualitas pelayanan kita. Jadi perumpamaan para hamba yang bekerja di rumah seorang tuan. Ini gambaran orang percaya dalam gereja. Itu yang tertanam dalam gereja lokal. Nah sekarang sudah lebih ke dalam. Dari gereja secara umum. Ya kan, gereja secara umum ada gereja Pantai Costa, ada gereja GC, ada GBI. Ada pemisahan mana gereja yang benar-benar memiliki kualitas pendidikan. Sekarang lebih masuk ke dalam. Akan ada pemisahan, yaitu bagaimana ini setiap hamba hidup dalam satu rumah. Dan mereka dipercayakan untuk melabakan atau mengelola karunia, talenta, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhannya. Di sini menguji atau menuntut kualitas pelayanan orang percaya kepada Yesus. Mari kita maju selanjutnya. Ada gambar di sana yang akan saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa dilihat ya. Jadi di sini ini pemisahan pertama. Manusia, semua manusia sama ya di hadapan Tuhan. Tuhan pisahkan sehingga jadi 2 kelompok. Ada yang kawanan orang percaya dan ada kawanan kambing atau orang yang tidak percaya. Selanjutnya, nah orang atau domba ini, orang percaya ini masuk ke dalam kerajaan atau masuk dalam kesukaan. Tetapi kambing itu masuk dalam siksaan api kekal atau neraka. Next, selanjutnya, bagaimana inti ya? Inti dari perumpamaan ini bukan perbuatan baik, tapi status dan karakter kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, itu harus memiliki kualitas melayani. Selanjutnya, tadi kualitas pengiringan. Bagaimana pengiringan kita? Apakah iman kita bertumbuh dan iman kita bertambah, memiliki kebajikan, memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita memiliki penguasaan diri sampai kepada puncak dari apa yang Tuhan inginkan, yaitu kita memiliki kasih. Ini kualitas pengiringan. Kualitas pelayanan, hamba yang baik dan rajin adalah gambaran jemaat yang berkualitas. Ya kan? Ada hamba yang jahat,
Jadi akhirnya dikelompokkan dua dalam dua kelompok, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Nah, kita mau masuk dalam kelompok mana? Dalam gereja pun ada hamba yang baik, ada hamba yang jahat. Kita lihat dari sini, di mana posisi kita? Firman Tuhan, hamba yang baik dan rajin, gambaran jemaat yang berkualitas dilihat dari pelayanan dan pengabdiannya dalam mengembangkan talenta dalam pelayanan. Jadi kita lihat, hamba yang jahat dan malas, gambaran jemaat yang tidak berkualitas. Dilihat dari mana? Dari pelayanannya dan pengabdiannya dalam mengembangkan talenta dan pelayanannya bagi pekerjaan Tuhan. Dan kita lihat, ini sangat berbeda. Akan lihat dari bagaimana cara kita melayani. Berkualitas enggak? Bagaimana kita bisa melayani? Bagaimana kita mengembangkan talenta itu? Bagaimana cara kita melayani? Ya, Efesus pasal 4 kita baca saja. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 dan 12. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Perhatikan ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi apa yang kita lakukan adalah apa? Untuk menyatukan tubuh Kristus, ya. Untuk membawa tubuh Kristus itu tetap utuh. Itu tugas dari pelayan. Tugas dari setiap kita. Ini bukan tanggung jawab dari seorang gembala saja, tapi kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Jadi apa yang kita bangun? Bukan kerajaan GPDI, bukan kerajaannya gembala sidang, tapi kita membangun tubuh Kristus. Amin. Sehingga kita punya tanggung jawab yang sama. Pelayanan ini adalah milik kita bersama. Amin. Tuhan yang berikan ada berbagai banyak karunia. Saya tahu di sini jemaat dengan berbagai macam talenta, kelebihan, karunia dalam bentuk apapun itu, dari kecil sampai yang besar. Tapi ingat, itu dengan satu tujuan Tuhan berikan dalam gereja, yaitu apa? Untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Bukan untuk membangun, untuk mempersatukan, untuk membangun pekerjaan Tuhan atau membangun tubuh Kristus. Puji Tuhan. Kita langsung ke slide yang selanjutnya. Bapak bisa ada kolom-kolom yang akan saya jelaskan. Jadi dari kawanan domba tadi, ya sekarang kita kan sudah kawanan domba, nggak usah dibahas yang kawanan kambing. Kawanan domba itu terpisah menjadi dua, saudara. Ya, akhirnya akan terpisah menjadi dua. Ada yang akan menjadi gereja yang sempurna atau 5 garis bijaksana. Mereka juga adalah hamba yang baik karena memiliki pengiringan, kualitas pengiringan yang luar biasa dan juga kualitas pelayanan sebagai hamba yang baik, bukan hamba yang jahat, ya. Saya akan jelaskan lebih jelas. Pokoknya orang yang benar-benar memiliki beban yang luar biasa dalam pelayanan, saya mau melayani Tuhan dengan semua karunia, diberikan kepercayaan, dijalankan dengan bertanggung jawab, itu hamba yang baik. Nah, dari domba ini terpisah lagi. Ada yang menjadi 5 yang bijaksana, ada yang menjadi 5 yang bodoh. Ada yang menjadi hamba yang baik, ada yang menjadi hamba yang jahat, yang menguburkan talenta itu. Dia tidak mau mengembangkan talenta itu. Kemudian hamba atau gereja yang bijaksana, gereja yang benar-benar memiliki kualitas, gereja yang memiliki pengiringan yang berkualitas dan juga pelayanan yang berkualitas, itu akan masuk di dalam perkawinan. Jadi saudara perhatikan, yang masuk di dalam perkawinan, yang akan masuk di dalam pemeteraian, yang akan dimeterai adalah gereja yang sempurna, yang adalah gereja yang digambarkan seperti gadis yang bijaksana. Itu yang di baris atas, ya. Kalau saudara tidak dapat baca, nanti saya akan bagikan slide ini. Kemudian firman Tuhan berkata di sana, orang yang benar-benar ada di dalam panggilan ini, melayani Tuhan dengan kualitas pelayanan yang luar biasa, mereka yang akan diluputkan dari masa antikris, dan mereka akan dibawa lagi ke padang gurun. Mereka juga akan diubahkan saat Yesus datang pada kali yang kedua. Tetapi gereja yang gadis yang bodoh, atau gereja yang tidak memiliki kualitas pengiringan, yang tidak memiliki kualitas pelayanan, asal-asalan saja, firman Tuhan berkata, mereka hamba yang jahat ini, mereka akan diluar.
Ya kan? Firman Tuhan berkata, mereka akan tidak diterima. Garis yang baru datang mengetok pintu. Sudah tertutup pintu. Akhirnya apa? Mereka tinggal di luar. Artinya apa? Mereka tidak masuk dalam pesta. Hamba-hamba yang jahat tidak masuk dalam pesta. Artinya apa? Mereka akan mengalami masa aniaya antikris. Firman Tuhan berkata, mereka akan masuk di dalam aniaya besar dalam kitab Wahyu. Pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-14. Aniaya selama 3,5 tahun. Gereja yang tidak sempurna. Hamba yang jahat yang tinggal di luar tadi. Dia akan mengalami aniaya besar. Masih di halaman tadi. Kepada perempuan diberikan kuasa. Firman Tuhan berkata, jika gereja yang sempurna itu akan apa? Diluputkan. Tapi gereja yang tidak sempurna akan tinggal di luar. Artinya apa? Menikmati aniaya besar. Kita kembali ke tabel tadi. Jadi kita lihat bahwa orang-orang yang telah diubahkan ini, orang-orang yang telah datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kualitas pengiringan kepada Tuhan, mereka juga akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Yesus. Tetapi kita lihat orang-orang tadi yang telah benar-benar ketika melewati masa aniaya ini, mereka mati, disiksa demi nama Yesus. Mereka yang akan dibangkitkan tadi. Dibangkitkan dan mereka akan diangkat bersama-sama. Tetapi asalkan mereka bertahan. Perhatikan, mereka bisa masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi mereka mengalami aniaya ini. Ini gereja yang tidak sempurna. Nah, saudara mau pilih mana? Mau lewat jalur atas yang biru atau mau lewat jalur hitam? Di sini bisa punya kesempatan untuk masuk. Bisa masuk, tetapi kita akan mengalami namanya masih aniaya besar. Di sana ada Wahyu yang berkata, banyak Wahyu pasal 7 itu yang akan digenapi sebelum materai yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7. Di sana ada suara yang begitu banyak. Wahyu pasal 7, saudara kita baca saja. Saya nggak sempat catat di sini. Wahyu pasal ke-7, ayatnya yang ke-9 mulai. Ayat 9 mulai. Wahyu pasal 7. Yang didengar oleh Rasul Yohanes, suara yang begitu banyak. Yaitu orang-orang yang mati sahid. Jadi orang yang selamat di masa antikris, mereka tergolong orang yang mati sahid. Orang yang mempertahankan iman mereka dengan nyawa mereka sendiri. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar. Jadi banyak orang juga akan lolos di sini. Karena aniaya besar ini, ya saudara, ini sedikit bongkaran saja. Ya, pada banyak pemahaman, tapi sesuai doktrin Pentakosta, ada yang berkata selama 3,5 tahun itu maut dicabut, tidak ada kematian. Tetapi doktrin Pentakosta mengajarkan bahwa maut itu dicabut hanya 5 bulan di awal. Jadi kalau kita bertahan 5 bulan, kita disiksa, nanti kita tetap mempertahankan nama Yesus, kita selamat. Karena waktu itu orang sampai mau bunuh diri nggak boleh, karena mau diangkat. Mereka akan disiksa. Tapi kita lihat di sini. Kemudian Yohanes melihat pada waktu itu, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Berarti banyak orang yang pada saat itu bisa lolos di masa itu. Tapi dengan keselamatan, dengan dibayar dengan apa? Darah mereka sendiri. Dan segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun dan palem di tangan mereka. Ayat yang ke-10. Ayat 10. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Ya, jadi kita lihat slide selanjutnya saja. Ini akan kita lihat juga sebentar. Jadi kita lihat orang-orang ini, gereja yang tidak sempurna atau gereja yang tidak dimeteraikan, mereka akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, tapi dengan melewati masa aniaya. Tapi gereja yang dimeteraikan, gereja yang sempurna, gereja yang masuk dalam perkawinan anak domba, mereka akan disingkirkan. Yang tidak akan melewati, dia akan lewat jalur atas, di bawah terbang oleh sayap burung nasar, sehingga dihindarkan dari apa? Dari ular naga tadi. Ya, gereja yang dimeteraikan, Yaudah tadi kita mengerti bahwa yang dimeterai adalah gereja yang sempurna. Itu yang pasal 7 ayat 1 sampai 8. Dan gereja yang tidak sempurna dalam pasal 7 ayat 9 adalah jemaat yang tidak dimeteraikan, yaitu gereja yang tidak sempurna. Mereka akan masuk dalam kesusahan besar, yaitu 3,5 tahun masa antikris. Puji Tuhan. Slide selanjutnya. Nah, ini sudah secara gambaran umum semua. Jadi dari manusia secara umum dikelompokkan dalam kelompok domba dan kambing selanjutnya.
dan domba dan kambing itu akan langsung masuk ke dalam apa? Siksaan neraka. Jadi orang-orang yang tidak percaya tadi, orang yang nggak ditebus, orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan, mereka langsung bypass itu, masuk ke neraka. Tetapi orang-orang yang dalam kelompok domba ini terpisah lagi. Ini yang Paulus katakan, perpecahan di dalam jemaat, pemisahan dalam gereja. Yaitu akan ada gereja yang sempurna dan gereja yang tidak sempurna. Ada gadis yang bijaksana, ada gadis atau hamba yang baik yang akan menikah dengan Kristus, disingkirkan ke padang gurun dan diubahkan. Kemudian ada gereja atau gadis yang tidak disempurnakan, atau gadis yang bodoh, hamba yang jahat. Kemudian dia akan tinggal di luar, yaitu menikmati masa aniaya besar ini. Mereka masuk dalam aniaya antikris. Yang bertahan, mereka akan mati dan dibangkitkan. Dan sama-sama kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Ketika mereka mati, mereka dibangkitkan, dan mereka masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Akan ada bersama-sama di sana. Ini yang ada dalam kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-34. Jadi kesimpulan di sini, ya, saya harap kita bisa mengerti sampai di sini. Bagaimana kita membangun kualitas pengiringan kita kepada Tuhan. Memang bisa kita sampai ke sana lewat jalur bawah, tapi kita harus tahu konsekuensinya. Bahwa waktu itu firman telah diangkat, Roh Kudus sudah diangkat. Jadi keselamatan itu memang harus dengan nyawa, dengan pengorbanan kita sendiri. Karena kita sudah punya iman, kita sudah percaya Yesus, akhirnya kita bertahan. Ada orang yang akan bertahan. Nah, orang-orang ini akan menggenapi orang-orang yang mati syahid di dalam Tuhan. Kenapa? Mereka matikan apa? Demi nama Yesus. Mereka yang mengalami aniaya, tapi mereka disiksa, tapi mereka tidak pernah menyangkal Yesus. Tapi mereka bisa selamat. Tapi kita mau lihat jalur mana? Ya, karena ada orang pasti yang gak kuat, saudara. Karena kita mau berusaha untuk menjadi gereja yang sempurna. Amin. Gereja yang gitu. Kalaupun belum sampai sana, ketika kita Tuhan izinkan alam masa Kristus, pokoknya kita harus tetap setia. Amin. Mempertahankan iman. Nanti kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Wah, dalam kekekalan awalnya dalam 1000 tahun damai, kemudian dalam Yerusalem baru. Puji Tuhan. Jadi kesimpulan di sini bahwa yang akan diperaikan adalah gereja yang sempurna, 5 gadis yang bijaksana, dan hamba yang baik. Gereja yang tidak sempurna atau 5 gadis yang bodoh, hamba yang malas, mereka di luar dan tidak diizinkan masuk dalam pesta pernikahan. Jadi meterai yang ke-7 di sini, yang kemarin kita lihat sebelum pembukaan meterai yang ke-7 dalam pasal yang ke-7 ini, yaitu bagaimana bisa terjadinya perkawinan gereja sempurna, yaitu mempelai wanita dengan Kristus, yaitu mempelai pria. Itu akan terlaksana. Jadi sebelum meterai yang ke-7 harus ada dulu pernikahan gereja. Kenapa? Disitulah pemeteraian Tuhan akan memilih orang-orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus untuk dibawa, menyingkirkan mereka ke padang gurun. Dan kita lihat selanjutnya saja, pemeteraian ini tinggal gambar-gambar saja. Jadi pemeteraian dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 di sini kita lihat. Jadi awal pemerintahan antikris, di situ garis-garis putus dan kedatangan Tuhan. Tapi gereja yang sempurna kita akan apa? Di bawah menghindar. Ya, puji Tuhan. Jadi mari kita hari ini membangun kualitas pengiringan dan pelayanan kita. Lanjut saja. Ini tinggal gambar-gambar saja. Mau perhatikan supaya kita semakin memahami. Ini gambar tentang bagaimana perkawinan gereja. Jadi kita lihat sini pemeteraian gereja dalam Wahyu pasal 7. Setelah pemeteraian ke-6 terjadi pemeteraian gereja yang sempurna. Dan gereja yang sempurna yang akan disingkirkan. Tapi gereja yang tidak sempurna dia akan ditarik ke bawah, masuk dalam aniaya besar. Next, selanjutnya. Terus, jadi gereja yang tidak sempurna akan mengalami aniaya besar. Gereja yang sempurna akan mengalami penyingkiran. Puji Tuhan. Langsung saja ke yang paling terakhir, ya, di gambar yang paling terakhir. Saya akan jelaskan secara singkat. Halaman ini 37. Kematian Kristus itu tanda salib, ya, sudah betul yang paling terakhir 37. Gereja disingkirkan, halaman 37. Ya,
Gereja disingkirkan, kedatangan Tuhan Yesus pada kali kedua. Ini peristiwa-peristiwa atau kronologis di akhir zaman. Kemudian pembukaan penutupan sangkakala. Sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, Antikris berkuasa di situ di setengah sangkakala keempat. Gereja Tuhan sudah disingkirkan, kedatangan Tuhan Yesus setelah masa. Kemudian kita akan ada bersama-sama di awan-awan. Tapi gereja di awan-awan itu murka Allah, 7 cawan malapetaka itu. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke berapa tadi? Wahyu pasal ke-16. Di sana ada 7 cawan murka Allah. Itu dicurahkan ini. Sampai puncaknya sebelum ayat Wahyu pasal murka yang ke-67 itu. Itu semua pulau itu akan rata dengan tanah. Nggak ada lagi pulau. Artinya apa? Memang di firman Tuhan berkata bumi ini akan digulung bagikan kertas. Itu peristiwa yang tadi tanda merah tadi. Sebabnya mari kita hari-hari membangun kualitas pengiringan kita. Amin. Membangun kualitas pelayanan kita kepada Tuhan supaya ketika benar-benar masa, saya percaya ini saatnya gereja harus terus siap sedia. Ya, sehingga kita akan masuk dalam gereja yang sempurna. Ya, gereja yang akan masuk dalam perkawinan dan kita akan disingkirkan. Kalaupun memang kita nggak masuk ke situ, mari kita tetap dengan iman, kita mempertahankan iman kita. Walaupun mungkin dengan aniaya yang luar biasa, tapi kita percaya luar biasa mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Orang-orang yang berjubah putih, mereka yang bangkit dari kemenangan, yang berkata, mereka yang berseru kepada anak domba. Sehingga apa? Darah mereka yang menuntut pembalasan. Sehingga cawan murka Tuhan diturunkan atas bumi, menghukum dunia ini, menghukum iblis dengan segala pengikut-pengikut nabi-nabi palsu itu semua dihukum. Itulah yang akan terjadi. Yang harus kita lakukan hari-hari ini terus membangun kualitas pendidikan kita. Amin. Kualitas yang melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan segenap hati. Pasti kita akan dibawa masuk dalam gereja yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan, main musik dan singer untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian tadi, Tuhan berdoa sungguh. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Pada malam hari ini kebenaran Engkau sudah disampaikan. Juga kami akan menikmati perjamuan tubuh dan darah karena oleh pengorbanan Tuhan kami boleh layak untuk menjadi milik sebagai anak-anak domba yang telah Tuhan tetapkan dan siapkan suatu kerajaan yang sungguh indah. Mereka mau selalu hidup di dalam anugerah Tuhan. Bangun manusia, kualitas rohani kami, kualitas pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Ya kami mampu Tuhan hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati saat ini kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Hamba mereka melayani Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Kita lihat pujian besar mulia kasih. Besar. What
semua sama-sama kita naikkan pujian Tuhan. Sungguh besar pengorbanan Tuhan telah menebus kehidupan kami. Haleluya. Kau berikan kami pengharapan. Haleluya. Sekarang kita bisa membuka baik roti maupun anggur. Haleluya. Kalau sudah bisa membuka, mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita makan roti ini, adalah tubuh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pengorbanannya yang luar biasa. Dia telah korbankan nyawanya, hidupnya, dicurahkan darahnya sebagai ganti dosa kita, sehingga kita memiliki pengharapan di dalamnya. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Mari sebelum kita minum cawan ini, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Mu Tuhan yang selamatkan kami, yang telah menyucikan dan telah menebus kehidupan kami. Mari kita naikkan syukur buat pengorbanan Tuhan karena kasih yang selamatkan, menyucikan dan menebus.
Tuhan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami, apa yang kami persembahkan Tuhan, baik pujian kami dan penyembahan kami, semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati kami Bapa. Walaupun kami datang dengan segala dosa-dosa kami, dengan segala kesalahan kami Tuhan, tapi Engkau melihat hati kami. Bagaimana Tuhan kami benar-benar untuk mengasihi Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan, dalam firman-Mu pada malam hari ini dapat bertumbuh, berbuah. Dan juga Tuhan, jadikanlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus, karena kami rindu Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga-Mu ya Bapa. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Kau tambahkan hikmat daripada Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun dan menyertai hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.